dari segi hukum ya. Kalau kita bilang tergantung orangnya, itu ada bilang ya udahlah gampang lah, kita nggak usah pakai gitu-gituan, nggak usah ngapain sih repot gitu. Itu fine aja, atau kita kan saya orangnya rada saklek tuh, nggak tertulis, nggak ini takut jaga-jaga gitu. Apakah itu juga bisa diabaikan? Kalau secara lisan itu sebenarnya nggak terlalu kuat ya, karena ini bicara sedikitnya hukum perdata tuh pembuktiannya tuh antara lain tulisan, kesaksian, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Jadi tulisan tuh nomor 1 tuh. Jadi sebenarnya kalau mau kalau mau istilahnya kita mau bertindak keluar lah, entah itu kita menjual apa atau apa, alangkah baiknya sih tertulis itu loh. Itu membuat perjanjian lah gitu. Oke. Terus jadi tadi tertulis, terus apa? Tertulis. Banyak Ya yang bisa consider. Tapi ya. nomor 1 ya tulisan dulu lah. Itu bukan. Jadi kalau misalnya kita tulis tuh saksi datang, itu kan nggak ada, mesti ada tertulis juga ya. Jadi apa itu memang kita mesti. Kalau akta notaris tuh ya akta aja cukup gitu loh. Jadi dia punya kekuatan pembuktian yang sempurna. Jadi nggak perlu saksi lagi istilahnya. I see. Jadi udah nih. Jadi kalaupun dibawa ke misalnya amit-amit ya ada masalah atau apa, udah bawa akta notaris itu udah ini nih buktinya gitu loh. Sejauh dia tidak dibatalkan oleh putusan pengadilan, dia berlaku. Gitu. Jadi kalau misal bilang ini nih aktanya palsu nih, ini wah mau ngomong macam-macam gitu. Kalau nggak ada putusan pengadilan yang menyatakan ini palsu, nggak bisa. Itu kekuatannya. Perbedaannya dengan misalnya MOU yang kita buat di atas materai? Ya itu kan kalau MOU pertama itu kan sebenarnya bukan perjanjian. Itu tuh itu bukan kepahaman, nota kepahaman, kesepahaman. Bisa dibilang prakontrak lah. Jadi misalnya kita sepaham dulu nih untuk membuat bisnis yang berikutnya gitu, yang akan dituangkan di kontrak itu. Nah, kalau perbedaannya adalah kalau sama akta notaris itu, akta notaris kan yang seperti yang aku bilang tadi Mbak, dia punya kekuatan pembuktian sempurna. Jadi sejauh dia hanya bisa dibatalinnya tuh sama putusan pengadilan. Kalau ini agak ribet kalau nggak pakai akta notaris. Jadi walaupun ada materai. Ya, materai kan bukan syarat sahnya perjanjian, itu bukti bayar pajak, makanya ada tulisannya 10.000 gitu-gitu. Jadi materai itu bukannya sebagai ada kekuatan hukum ya? Bukan, itu bukti kita udah bayar pajak gitu. Kalaupun itu dibawa ke pengadilan juga nanti nggak ada materai, itu suruh bayar juga biaya materai namanya. Tapi itu tidak bisa menjadikan kekuatan hukum ya? Nggak bisa, karena syarat sahnya perjanjian itu ada 4. Kita harus sepakat. Kedua itu harus cakap secara hukum, maksudnya dia tidak di bawah, maksudnya dia dewasa, terus tidak lemah akal, ya kan, maksudnya nggak dalam berkebutuhan khusus gitu. Jadi sepakat, cakap, terus ada objek yang diatur. Apa tuh? Maksudnya apa yang diatur nih dalam perjanjian harus jelas nih objeknya apa. Nah, yang terakhir suatu sebab yang halal. Yang halal nih kalau misalnya kita perjanjian jual beli narkoba, ya nggak sah emang dari awal. I see. Gitu. Jadi emang jual belinya tuh benar-benar yang dibolehkan lah, yang oleh hukum negara dalam hal ini. Gitu. Oke, jadi berarti belajar nih gue. Boleh juga nih Mas Yudi. Jadi berarti MOU itu MOU kan Memorandum of Understanding ya. Iya, itu pengertiannya kita mempunyai memahami sesuatu yang sama dengan dari objek yang tertulis di situ. Jadi materai itu hanya berupa bukti bayar pajak. Bukti bayar pajak doang. Iya. Jadi tidak ada kekuatan hukum di materai itu. Nggak ada. Orang selama ini yes. Bukannya orang, saya juga sama. Gitu ya. Iya. Jadi apapun yang kalau kita bilang itu betul-betul sesuai dengan hukum adalah harus melalui notaris. Nggak harus melalui notaris. Sebetulnya para pihak juga bisa membuat perjanjian tersendiri, gitu. Para pihak bebas membuat perjanjian tersendiri. Cuma kalau dengan notaris itu pembuktiannya tuh lebih kuat karena dia tidak memerlukan bukti lain. Karena cukup akta itu that's it. Nggak perlu saksi, nggak perlu. Iya, kan udah dituangkan semua di situ. Di notaris kan ada 2 saksi juga dicantum. Iya betul, gitu. betul. Sedangkan kalau di SPK perjanjian kerja atau di MOU segala macam itu kan masing-masing pihak. Istilahnya ini pejabat umum, ini orang
bisa dibilang orang awam. Orang awam. Tapi kan kadang-kadang ada saksinya tuh di situ kalau kita tanda tangan MOU misalnya atau SPK, surat perjanjian kerjasama misalnya gitu kan suka ada saksinya. Itu pokoknya berbeda jauh dengan yang notaris ya, yang akte yang dikeluarkan notaris. Oke, berarti yang ini nih bisa dibatalkan secara hukum ya? Dibatalkan perjanjiannya. Perjanjiannya. Sebenarnya bisa sejauh para pihak sepakat sih, kalau ada satu yang nggak sepakat itu tetap berlaku. Ini tetap berlaku. Cuma kan ya dengan segambreng bukti gitu loh harus masuk. Dengan saksinya mesti datang gitu ya. Ada kwitansi atau apa. Kalau ini udah selesai. Nggak perlu apa-apa. Jadi kalau kwitansi atau bukti-bukti tertulisnya hilang misalnya gitu, ada aktenya pokoknya. This is the akte. Waduh, itu kita mesti ada akte itu. Seneng juga sih. Minum. Bismillah. Seru juga ya. Ya lumayan. Berarti kamu memang interested di hukum ya. Waktu ngambil hukum kan kamu umur 18 tahun, berarti kan kamu belum kuliah tuh, baru lulus SMA. Iya. Yang mengarahkan kamu ke hukum? Aku mikir sih, karena kita hidup itu pasti ada aturan, nggak bisa sembarangan lah. Semua ada batasan-batasannya. Mau secara apapun deh, adat, agama, apalagi negara yang luas ini gitu loh. Yang bisa dibilang organisasi yang dilengkapi kedaulatan tertinggi. Nah, jadi jangan sampai salah kita melangkah nih. Kita melangkah nih, cuma 2 nih. Menurut saya yang bahaya nih kalau misalnya kita sampai kesehatan yang salah atau secara hukum salah. Itu nggak bisa tidur. Iya benar juga. Jadi itu yang harus dilindungi. Gitu. Oh, itu dasarnya. Iya. Ada background nggak keluarga dari hukum? Ada itu. Yang kakek itu. Orang tua enggak ya? Orang tua mah enggak. Orang tua enggak. Seneng dong orang tua kamu ini hukum. Ya, alhamdulillah sih. Alhamdulillah. Atau malah orang tua yang ngajak, udah kamu hukum aja lah, pasti dapat duit. Enggak sih. Enggak juga. Enggak. Tapi emang ya kita harus tahu lah aturan-aturan. Jangan sampai salah melangkah terus mengakibatkan kerugian yang besar. Itu bisa bikin pusing juga, ngaruh ke kesehatan. Iya, terus setelah kesehatan ada asuransi nggak? Iya kan, buang waktu, tenaga, pikiran, energi. Kalau udah salah itu maksudnya secara hukum salah, karena ada hubungannya antara kesehatan sama hukum. Iya. Kalau saya ini ya dalam hal apa tuh kesehatan sama hukum kok bisa ada? Enggak, maksudnya kalau misalnya sampai salah melangkah kan kita pasti stres tuh. Oh iya. Stres kan, aduh sakit. Misalnya benar. punya hak nggak bisa ngeklaim karena nggak tahu hukum. Nggak ngerti hukum, udah hilang haknya diambil. Ini kayak warisan gitu ya? Ya semacam itu, warisan itu paling banyak itu masalah. Tepat ya saya warisan ya. Tapi kan sebenarnya kalau keluarga nggak bisa juga ya, keluarga ya keluarga gitu. Maksudnya kan bisa diomongin kalau warisan gitu nggak bisa juga ya? Ya. Dalam hal tergantung atau gimana? Tergantung orangnya sih. Balik lagi aku tergantung orangnya. Karena kalau bisa selesaikan secara baik-baik kekeluargaan. Ya musyawarah kekeluargaan itu ya alhamdulillah ya Mbak. Lebih baik ya. Iya. Akan banyak yang seperti itu atau lebih banyak yang kerana hukum sebenarnya? Banyak yang kerana hukum sih. Berarti walaupun kita sharing the same blood gitu ya, maksudnya dari ini tetap aja. Iya. Kalau betul. udah urusan UUD, urusan duit atau harta udah pasti I see. Dalam hal konsultasi hukum itu kan apa aja kan bisa dikonsultasikan bukan? Tapi kalau notaris itu khusus di bidang hukum perdata, itu hukum kekayaan lah. Jadi mengenai status orang, terus mengenai harta kekayaan, lebih ke situ. Beda sama sebenarnya hukum tuh luas ya. Banyak sih spesialisasinya ya. Iya, kalau gitu. Pidana, kalau kita kan tahu serem ini. Pidana dan perdata, nggak ngomong yang itu ya. Pidana serem juga, belum ngomong aja kita udah deg-degan. Nah, tapi berarti selain pidana perdata itu ada lagi yang lain atau di bawah itu? Oh, banyak sekali. Ada adat lah, ada agama. Itu juga lebih. Iya, ada niaga ya macam-macam lah. Iya, kalau niaga kan. Perbankan gitu-gitu. Iya sih benar. Itu pada saat kita sekolah perlu spesialis gitu nggak? Sebenarnya kalau pas kuliah sih ya teori-teori aja, paling ada penjurusan tiap universitas juga beda-beda. Ada yang penjurusan pidana perdata, ada yang bisnis juga, hukum bisnis, terus praktisi kemakhiran hukum. Jadi emang khusus di yang mau jadi
jaksa gitu ya, Iya, pengacara kan, negara kan dia, ya kan bawa atas nama negara. Gitu. Kalau aku sih patokannya yang penting benar dulu, bukan baik. Dalam hal apa benar ya? Ya karena aku melihatnya kalau benar tuh di atas yang baik. Gitu. Karena Kalau benar di atas misalnya yang baik. orang tua baik nih nyuapin anak nih dari kecil nih, baik kan. Tapi kalau udah gede baik nggak Disuapin. disuapin gitu. Ini Ya. kan baik nih, tapi itu nggak benar, nanti anaknya jadi manja atau apa gitu. Jadi aku lihatnya harus benar dulu nih. Gitu. Bagaimana kamu tahu bahwa ini benar, bukan baik? Ya kita harus lihat koridor hukumnya kayak gimana gitu. Kadang ya bukan membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar ya, tapi ya kan kalau hukum kan bisa dibolak-dibalik begitu. Iya, emang bisa sih itu. Ya kan, kalau saya kan orang awam ya. Bagaimana saya bisa mengetahui bahwa melakukan hal yang baik dengan yang benar nih? Ya gimana? Ya lihat dulu koridornya, baik secara etika atau apa itu kan. Kita itu kalau dalam hukum tuh emang harus nggak hanya cuma aturan aja yang dibaca, tapi etika tuh juga penting gitu loh. Itu maksudnya. Oke. Benarnya itu adalah kita harus mempunyai attitude dan etika yang benar ya. Sifat, sikap kita tindakan itu ya yang dimaksud dengan yang benar dulu baru baik. Ini kan sebagai satu pelajaran hidup kan, bahwa yang baik itu belum tentu benar. Ya kan? Yeah. Kalau itu hal yang kita lakukan benar, otomatis baik. Yes. Betul. Iya, betul. Waduh, canggih gue. Oke. Enggak, ini satu filsafat hidup yang orang mungkin inilah salah satu sharing yang kita bisa beritahukan kepada orang lain ya. Makanya filsafat kan dari Philo sama Sophian, cinta kebenaran kan. Philo itu cinta, Sophian kebenaran. Philo itu cinta, yes. Sophie itu kebenaran. Ya, makanya aku belajar juga filosofi. Jadi kalau hukum itu belajar nggak? Kalau di hukum ada belajar filosofi gitu nggak? Yes, ada filsafat hukum, ada sosiologi hukum, banyak sih penemuan hukum. Iya, sosiologi hukum tuh saya suka ada temen yang itu susah banget ya ceritaannya. Iya, gabungan antara interaksi sosial sama hukum kan gabungin tuh gimana. Tapi apa yang membuat kamu merasa kayak exciting gitu belajar hukum? Yang buat aku exciting sih karena ilmu hukum itu nggak hanya aturan hukumnya apa terus ini, kita harus berpikir lebih jauh lagi dari itu, karena yang diatur ini masyarakat itu loh, ada di situ tuh ada konflik, ada kerjasama, bahkan ada komunikasi kan itu. Jadi bagaimana supaya nggak terjadi sesuatu yang bisa dibilang chaos lah ya, kalau nggak ada hukum kan kacau banget tuh. Iya betul. Berakhirnya jadi hukum rimba, orang sikat-sikat aja. Benar. Tetapi kamu ada hukum itu kan kayak kita tuh kitab, ya kan? Iya. Nah tapi kita sebagai manusianya yang menjalankan, apalagi kamu ahli hukum misalnya gitu, itu dasarnya apa yang kamu harus apakah harus punya logika, harus punya logiknya mesti jalan, katakan orang kan suka bilang lu tuh kalau orang hukum tuh harus logiknya mesti jalan nih, mesti bisa menalar apa kayak gitu atau dia merem terus bisa enggak. Aku setuju sih kalau logika itu emang harus jalan, karena emang namanya logika kan kita berpikir secara teratur, tertib sama tepat gitu. Jadi orang hukum sesungguhnya teratur, tertib dan tepat. Iya, jadi emang kita tuh harus bisa memilah mana nih yang benar, kemudian memilih yang benar tuh yang mana, kayak gitu. Jadi nggak sekedar ini aturan ini gitu. Jadi nggak hanya mencocokkan lah istilah. Jadi kamu mesti kayak counter check gitu ya? Yes, semacam kan? Semacam gitu lah maksudnya. Ya gitu bukan? Iya, melihat rasa keadilan juga lah. Jadi kamu juga pakai hati nih. Yes. Walaupun hukum juga you have to. Iya. Pakai feeling, maksudnya feeling ada rasa kasihnya, rasa kasihan atau gimana gitu. Iya, karena kan harus hukum itu kan nggak lepas dari namanya untuk kepastian hukum, untuk kemanfaatan hukum, dan untuk keadilan. Keadilan itu kan macam-macam orang, ada yang bilang sama rata sama rasa, betul. Memberikan sesuai haknya. Betul. Tapi kalau menurut saya keadilan sih itu meletakkan sesuatu sesuai tempatnya gitu. Jadi kalau misalnya bersalah ya salah, kalau benar ya benar, karena nggak ada mobil putih tuh mobil hitam ya gimana juga putih nih. Iya putih kecuali dicat ya. Berarti gitu. Itu susah, itu dalam banget ya. Itu dalam banget.